Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya, Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, pada video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan penyimpanan terhadap bibit katak porang, itu yang baik dan benar seperti apa, agar ketika bibit dari katak porang ini setelah kita ambil dari lahan, setelah jatuh dari tangkai atau dahan tanaman porang, itu sebaiknya harus kita simpan, harus kita karantina, dan agar tidak terjadi kerusakan ataupun kebusukan ataupun bibit itu berjamur nantinya sebelum ditanam. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, kita bisa mensiasati dengan cara mengkarantina bibit katak sebelum kita tanam ke lahan. Nah, dan caranya untuk penyimpanan bibit katak porang itu di sini yang biasa saya lakukan, biasa saya aplikasikan, itu ada 3 cara penyimpanan. Di mana 3 cara penyimpanan ini akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, itu kita bisa menggunakan metode seperti ini. Jadi kita buatkan rak seperti ini. Ini adalah rak yang kita buat dari alat yang sederhana dan pembuatannya pun mudah. Dan untuk membuat rak seperti ini yang akan kita lakukan untuk mengkarantina bibit katak porang, itu bisa kita peroleh untuk alat dan bahannya di sekitar kita, seperti misalnya dari bambu ataupun kayu. Jadi kayu atau bambu ini adalah kayu bekas, ini bisa kita manfaatkan untuk membuat rak, ataupun bambu itu juga bisa kita manfaatkan. Kemudian untuk alasnya, jadi untuk alas rak ini kita bisa menggunakan bambu yang dibuat seperti ini. Jadi ini yang di bawah ini kita menggunakan bambu, kemudian kita berikan sela-sela, jadi antara bambu yang satu dengan bambu yang lain itu tidak langsung bertemu, jadi masih ada sisa di tengah sehingga masih ada lubang. Nah, ataupun untuk lebih memudahkan itu kita bisa juga menggunakan seperti ini. Ini adalah ram kawat ataupun kawat streaming. Ini bisa kita dapatkan di toko bangunan. Jadi dengan menggunakan kawat streaming atau kawat ram seperti ini nantinya kita letakkan di bawah, di alas dari rak ini, agar ketika kita menyimpan bibit katak porang itu sirkulasi udara bisa masuk. Artinya sirkulasi udara ataupun oksigen itu bisa masuk baik dari atas maupun dari bawah. Jadi dari bawah rak pun sirkulasi udara akan masuk, sehingga nanti untuk katak porang ini dia terhindar dari kelembapan, karena biasanya yang menyebabkan jamur itu adalah kelembapan, dan kelembapan itu karena katak porang dia ditumpuk terlalu tinggi atau ditumpuk terlalu banyak sehingga sirkulasi udara tidak masuk, dan kelembapannya itu sangat tinggi sehingga biasanya jamur itu menyukai tempat-tempat yang lembab. Itulah alasannya mengapa kita berikan sirkulasi udara baik dari bawah maupun dari atas. Nah, itu cara penyimpanan yang pertama. Ataupun jika kita memang tidak bisa mendapatkan bambu ataupun kayu di sekitar lingkungan kita, itu kita bisa lebih mudah, yaitu dengan cara menggunakan seperti ini. Ini adalah rak buah atau keranjang buah. Jadi keranjang buah ini bisa kita dapatkan biasanya dijual di toko buah. Nah, ini lebih mudah, lebih praktis, kita bisa menyimpan di keranjang buah seperti ini. Kemudian di bawah dari keranjang buah ini bisa kita berikan alas, misalkan menggunakan batu bata atau apa, sehingga sirkulasi udara bisa masuk dari atas ataupun dari bawah. Dan juga perlu diingat bahwasanya untuk penyimpanan katak porang ini jangan terlalu tebal, cukup tipis saja seperti ini. Nah, ini cukup tipis sehingga apa? Tidak terjadi kelembapan. Juga untuk menghindari jamur dan serangga kecil seperti kutu, itu kita bisa menggunakan, kita tambahkan fungisida ataupun insektisida. Jadi itu juga salah satu upaya untuk menghindari timbulnya jamur dan juga kutu-kutu kecil ataupun jenis-jenis serangga. Itu bisa, tetapi saya biasanya tidak menggunakan fungisida ataupun insektisida. Itu insya Allah sudah aman untuk bibit katak porang ini sebelum kita tanam di musim yang selanjutnya, seperti itu. Oke, ini adalah cara yang pertama. Dan juga informasi ini bahwasanya katak porang, jadi katak porang ini
Ini untuk ukuran segini, ini ada mungkin sekitar 1 kilo isinya sekitar 100 biji ya. Sekitar 100 biji. Kalau rata-rata semua ini isinya sekitar 150 biji per kilo. Nah, ini ketika nanti kita tanam itu dalam satu musim akan menghasilkan umbi, ya, akan menghasilkan umbi kurang lebih seperti ini. Nah, ini umbi yang dihasilkan dari katak porang sebesar ini. Jadi ada berbagai macam ukuran untuk katak porang, itu ukurannya bervariasi mulai dari yang kecil. Saya tunjukkan yang kecil. Nah, ini katak porang yang kecil ya. Ini yang ukurannya kecil 1 kilo mungkin isinya sekitar 400 biji. Untuk ukuran sekecil ini isinya sekitar 400 biji. Ini yang kecil. Ini untuk katak porang yang kecil, ini rata-rata dalam satu musim bisa menghasilkan antara 1 on sampai 3 on untuk katak yang kecil seperti ini. Kemudian untuk katak yang sebesar ini kurang lebih isinya sekitar 150 biji, itu dalam satu musim bisa menghasilkan antara 3 on. Bahkan kalau tanahnya itu subur gembur, bukan tidak mungkin bisa menghasilkan 1 kg dalam satu musim. Itu untuk katak yang besar, contohnya sebesar ini. Nah, ini satu musim bisa 1 kilo asalkan kegemburan tanahnya itu bagus dan juga perawatannya itu bagus. Nah, itu adalah cara penyimpanan bibit katak porang yang pertama. Kemudian juga mungkin dari sahabat petani porang kreatif itu berminat atau berantusias untuk menanam porang, membudidayakan porang, itu bisa juga memesan bibit. Insya Allah kita juga menyediakan, meskipun mungkin sekarang jumlahnya belum terlalu banyak. Saat ini mungkin di sini hanya baru sekitar 60 kg. Ini belum terlalu banyak karena yang di lahan saya itu belum semuanya dormen atau belum semuanya ripah, sehingga masih ada stok kurang lebih baru 60 kilo. Dan ini kemarin juga sudah ada beberapa yang kita kirimkan itu ke beberapa wilayah. Jadi kita melakukan pengiriman itu sudah ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Itu bisa kita menggunakan jasa ekspedisi untuk pengirimannya. Dan insya Allah untuk bibit katak ini tidak rusak ketika kita kirim, karena kadar airnya ini sudah berkurang seperti itu. Oke. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke cara penyimpanan bibit katak yang kedua. Ini adalah cara penyimpanan bibit katak porang yang kedua. Jadi untuk cara yang kedua kita bisa menggunakan metode seperti ini. Cukup kita taruh di atas tanah. Jadi kita taruh di atas tanah langsung. Jangan diberikan alas seperti misalnya tikar atau mungkin karung. Tidak perlu, kita langsung taruh di atas tanah saja. Jadi cukup seperti ini. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah untuk peletakan bibit katak porang ini jangan ditumpuk. Jadi jangan ditumpuk terlalu tebal, cukup tipis saja. Atau kalau bisa jangan ada satupun yang bertumpuk. Jadi kita tipiskan supaya apa? Sirkulasi udara dan sirkulasi oksigen itu bisa masuk. Dan katak porang ini dia tidak terjadi kelembapan, karena kelembapan itulah yang akan menyebabkan timbulnya jamur. Nah, itu yang akan menyebabkan kerusakan pada bibit katak porang sebelum ditanam. Oke. Jadi seperti itu cara penyimpanan yang kedua, cukup simple, mudah, dan sangat praktis sekali. Kita tidak memerlukan alat dan bahan. Jadi kita hanya cukup tanah yang kita gunakan untuk menghamparkan. Jadi untuk menghamparkan katak porang. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke cara yang ketiga untuk menyimpan katak. Dan ini adalah cara penyimpanan katak porang dengan metode yang ketiga, yaitu kita mengadopsi dari cara alami porang ketika kataknya itu sudah dorman di alam liar ataupun di lahan. Itu ketika tidak dipungut biasanya dia akan bertahan selama satu musim sebelum masuk ke musim penghujan di musim yang selanjutnya. Kita mengadopsi dengan cara alam. Jadi seperti ini penyimpanannya sangat mudah, cukup kita taruh di bawah pohon. Jadi mungkin di rumah ataupun di tempat sahabat petani porang kreatif itu ada pohon, baik itu pohon itu apa, mungkin bunga atau pohon yang agak besar. Intinya untuk cahaya matahari itu jangan masuk langsung ke dalam bibit katak porang ini. Jika mungkin masih ada
cahaya matahari yang masuk seperti ini bisa kita berikan daun-daun kering. Nah, daun-daun kering seperti ini. Nah, kita berikan daun-daun kering di atasnya. Ini adalah cara mengadopsi dari cara alam menyimpan katak di alam liar sana itu seperti ini. Biasanya di alam liar untuk katak porang itu ketika dia sudah jatuh, dia tidak akan rusak sebelum memasuki musim penghujan yang selanjutnya. Oke, seperti itu. Jadi itu tadi adalah tiga cara penyimpanan katak porang atau bulbil yang baik itu agar dia mampu bertahan sebelum kita tanam. Dan untuk sahabat petani porang kreatif mungkin yang ingin membudidayakan porang, untuk kesulitan mengenai bibit porang, kita menyediakan untuk bibit porang itu baik untuk katak maupun umbi kita menyediakan. Jadi untuk sahabat petani porang kreatif nanti bisa kontak kami di WA untuk pemesanan bibit dan bisa kita kirimkan. Untuk yang luar kota itu bisa menggunakan jasa ekspedisi dan kita hampir setiap hari itu melakukan pengiriman bibit untuk di bulan ini. Nah, ini masih ada stok untuk katak 60 kg. Kemudian kita juga masih ada stok, bukan stok sih, kita masih ada cadangan di lahan yang belum kita panenkan, dan juga untuk yang jumlah banyak pun, berapa kuintal pun insya Allah kita siap. Jadi kita bisa usahakan dari petani-petani lokal yang ada di sini. Oke, seperti itu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.